Ih. Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Jadi sobat kiper sudah menyaksikan tadi ya video playtest dari Inizio Pro 2 ya. Glove dari Beetlesport sangat memuaskan dan langsung aja kita bahas ya. Jadi yang pertama, komentar saya balik lagi, sarung tangannya lebarnya ini, tasnya ini kekecilan ya. Jadi kepada Beetlesport, tolong sedikit digedein karena agak susah untuk masukin kembali ya. Kalau keluarinnya gampang gitu ya. Oke, tapi itu aja intermezzonya. Belum mulai udah intermezzo ya. Langsung aja kita bahas. Jadi yang pertama, saya dapetin ini sama seperti video di hari Selasa ya, yang mengenai Beetlesport Fly One yang merah ini ya. Salut kepada Beetlesport yang berhasil menciptakan produk yang selalu sangat-sangat awet ya. Jadi ini saya gunakan latihan 1 kali dan tanding 2 match ya. Dan hasilnya itu tidak ada abrasi sama sekali ya. Jadi tidak ada tanda abrasi sama sekali bahkan di ujung jari ya. Yang artinya glove-nya ini memang sangat awet sekali ya. Dan saya selalu perhatikan itu emang selalu menjadi ciri khas Beetlesport ya. Dan resep mereka untuk melakukan itu sebenarnya cuma sesimpel karena mereka tidak pelit lateks, mereka menyediakan lateksnya dengan ukuran yang lebar ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau sobat kiper itu cukup rutin ngelihat channel saya, itu bakal nyadarin bahwa luas permukaan lateks itu akan sangat memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat dengan grip dan juga umur atau ketahanan ya. Karena simpel, makin besar lateks, makin lebar lateksnya di bagian jari, di bagian permukaan telapak, itu akan membuat lebih banyak lateks yang bersentuhan dengan bola. Lebih banyak lateks yang bersentuhan artinya makin lengket, dan artinya beban yang diterima lateks itu makin kesebar. Yang artinya kemungkinan tercipta lecet atau goresan seperti itu akan menjadi lebih kecil ya. Jadi salut kepada Beetlesport yang desainnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini yang menurut saya fitur yang sangat lucu ya, menarik sih. Itu dia di sini, saya sukanya itu kalau untuk Beetlesport ini saya lilitkan di sini tuh 2 kali. Jadi kita bisa lihat, jadi kayak dia sebenarnya double strapnya tinggal sependek ini karena saya lilitkan sabuknya ini ya, strapnya ini diputer 2 kali di dalam ya. Jadinya rasanya itu lebih ketat dikit, tapi menurut saya masih nyaman ya. Masuknya cuma jadi sedikit lebih susah seperti demikian, tapi saya rasa emang harusnya seperti ini. Kenapa? Karena jadinya ini latex ya, kayaknya dari soft latex ya. Itu bakal bisa bersentuhan jadi extend latex ketika kamu melakukan chest catch ya. Jadinya kamu sebaiknya ngelakuin lilitin 2 kali baru habis itu seperti ini ya, beres. Oke, dari segi latex, dia menggunakan kontak lateks. Kontak lateksnya ini menurut saya standar aja, tidak ada yang benar-benar istimewa, tidak ada yang benar-benar beda ya, seperti Manos. Kalau Manos itu saya udah coba dan hasilnya dia lebih lengket daripada kontak lateks biasanya. Sedangkan yang ini kontak lateksnya menurut saya standar aja, tidak ada yang spesial, sesuai dengan ekspektasi kontak lateks. Lengket, iya. Bermasalah dengan debu, iya. Gripnya turun ketika hujan, iya juga ya. Jadi tidak ada yang benar-benar spesial di kontak lateksnya. Kalau kamu yang udah pernah pakai kontak lateks pasti sudah tahu rasanya kira-kira seperti apa. Nah, buat kamu yang
baru ingin membeli glove dengan kontak latex, ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Kenapa? Karena harga retailnya saat ini kalau saya tidak salah 520.000 ya. Mungkin ada yang bisa memberikan diskon lebih di reseller seperti itu ya. Dan kamu sudah mendapatkan glove kontak latex yang menurut saya sangat bagus. Ini salah satu glove kontak latex menurut saya yang paling bagus tahun ini ya. Satunya lagi menurut saya X Apollo ya, dari X Goalkeeper Gloves ya. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi ketika saya pertama kali pakai ini dan saya gunakan untuk main, yang pertama saya langsung rasakan itu adalah glove ini memberikan proteksi jari yang sangat bagus. Ya, kita bisa lihat di sini di belakang dia menggunakan soft latex ya di bagian jarinya untuk memberikan structure dan perlindungan tambahan di bagian backhand ya. Jadi latexnya ini kalau sobat kiper cobain ini cukup tebal ya. Jadinya efeknya itu untuk meredam tendangan itu sangat kerasa. Ditambah dengan dia menggunakan high lakat ya. High lakat itu sebenarnya hybrid dari flat cut dengan roll cut ya. Jadi ciri khasnya itu kita bisa lihat di sini itu dia seperti flat cut ya, dijahitnya ke samping ini dan diakhiri dengan roll di bagian kepala ya. Efeknya itu adalah glove yang sangat-sangat awet ya, karena flat cut dan regular roll cut itu lebih awet daripada negatif cut. Jadi kamu menggabungkan dua cut dasar dengan keawetan yang paling tinggi dan daya redam yang paling tinggi ya. Jadi kalau saya suka negatif cut karena saya suka feel jari kontrolnya, karena saya sebelumnya main basket ya. Jadi saya sangat suka ketika jari saya itu bisa merasakan sentuhan. Tapi saya juga tahu ada beberapa orang yang tidak suka dengan negatif cut karena dirasa ngapain bang saya pakai glove kalau ujung-ujungnya glove jarinya terasa sakit, kalau jarinya kerasa impact-nya. Nah, hybrid high lakat ini ya, roll dan flat cut ini bisa menjadi pilihan yang sempurna buat sobat kiper ya. Tentu saja kalau kamu beli yang latex yang warna kuning itu kamu bakal dapat hybrid cut standar ya, yang roll dan negatif ya. Itu juga tentu saja kualitasnya sangat bagus ya. Tapi kalau untuk kamu yang lebih prefer tidak terasa apapun di jari ketika kamu menghadapi tendangan keras, ini adalah glove yang sangat cocok untuk kamu ya. Dan dia juga ada desain ergonomis, kita bisa lihat di sini ya, dia agak ngelengkung ke depan di bagian jarinya ini, ke depan ya. Dan ini sebenarnya ketika saya menggunakan tangan rileks, jari saya itu bakal secara otomatis dipaksa kira-kira seperti ini. Ya, agak menekuk di bagian depan dan artinya jari kamu sebenarnya oleh glove ini itu dibuat untuk dalam posisi keeper ready position ya, jari ready seperti itu ya. Jadi itu perks yang menurut saya cukup bagus, desainnya ergonomis ya, dan setahu saya kalau brand-brand asing yang luar yang top grade itu biasanya memang sudah menggunakan aspek seperti ini ya. Tapi apakah ini disengaja atau tidak saya nggak tahu, karena bisa saja ini cuma implikasi dari dia menggunakan roll cut di bagian ujung seperti itu ya. Karena roll cut itu biasanya si latex itu emang dipaksa dibuat ngelengkung ini, apalagi kalau di high lakat dia itu terikat ke bagian depan, di bagian atas yang dijahit langsung di backhand ya. Jadi kamu bisa lihat di bagian belakang ini ada jahitannya langsung seperti itu. Itu sebabnya daya redamnya juga sangat tinggi karena tendangan yang datang dari bola itu juga diredam oleh si backhand gitu. Ya, dari segi kenyamanan ini sangat nyaman sekali ya, dan sebenarnya dia sama seperti Xavier Ultima, saya nggak tahu saya bawa atau enggak ya. Si Xavier Sport Ultima dia materialnya ini menggunakan neoprene ya, tapi dengan bawahnya di padded dengan busa. Jadi rasanya empuk, nyaman sekali kalau dipakai main ya. Sangat menyerap keringat, jadi agak-agak pengap sih itu resikonya, tapi menurut saya masih sangat nyaman sekali ya. Cuma ketika kamu mencucinya, biasakan ada satu sesi tambahan, yaitu kamu mesti masukin kain di dalamnya dan kamu tekan dulu supaya air yang tersimpan di dalam busanya ketika setelah kamu mencuci itu juga diserap oleh kain, jadinya lebih cepat kering. Itu saja sebenarnya ekstra maintenance yang perlu kamu lakukan untuk menjaga si glove ini cepat kering ya, bersih dan cepat kering ya. Nah, kalau dari segi keluhan yang saya dapetin itu sebenarnya ada di palm yang bisa menggelembung seperti ini ya. Jadi ini emang salah satu problem kalau misalnya si glove itu di bagian sisi ini jahitannya kurang tegang ya. Jadi kalau misalnya kamu jahitnya ini tegang seperti ini, coba ya saya tahan seperti ini ya, tidak lebar. Nah, ini tekukannya itu bakal jadi sedikit lebih kecil ya. Sedangkan ini dia karena emang di sininya longgar, kamu bisa lihat ya, dia bisa menggelembung di sini. Jadi ketika saya tekuk tangannya seperti ini, akan ada lekukan yang cukup besar. Dan hasilnya ketika kamu mau menangkap langsung dari depan seperti ini, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ketika kamu melakukan tangkapan samping seperti ini, nah kadang yang gelembungnya ini memberikan feel yang berbeda. Jadi buat kamu yang suka glove negatif cut ya, saran saya sebaiknya pilih yang kuning ya, karena di situ feel-nya pasti lebih baik di ujung jari dan juga di palm ya, kira-kira seperti itu. Itu saja menurut saya yang merupakan kelemahannya. Jadi kesimpulan saya, dengan harga 520.000 kalau saya nggak salah ya,
atau bahkan bisa jadi lebih murah di reseller, kamu sudah bisa dapat glove kontak latex yang artinya gripnya sangat bagus di kondisi idealnya ya, yaitu cuaca yang kering. Tentu saja kamu buat sedikit lebih lembab ya, dan ini bisa lihat nih lengket semuanya. Nggak keangkat. Bentar. Tentu saja cuaca yang ideal ya, yaitu cuaca yang agak kering. Jangan lupa dilembabkan sedikit dulu ya, supaya dia lebih maknyus gripnya. Dan tidak berdebu ya, itu gripnya kondisinya sangat ideal. Ini sangat protektif ke jari ya, jadinya buang nanti nggak aku bakal ini ya. Jadi glove ini itu akan sangat cocok untuk kamu yang kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan saya, glove ini itu sangat cocok untuk kamu yang pengen glove kontak latex, harga terjangkau 520.000, 500 lebih sedikit ya, dan kamu mau durability-nya sangat tinggi ya. Bisa jadi kamu mungkin ada latihan atau mungkin kamu satu hari main 3 game, jangan satu hari main 3 game, habis itu nanti stamina. Satu minggu mungkin ada main 3 game, 4 game ya, fun football, sparring seperti itu. Kamu pengen menjadi pro, persiapan untuk latihan Liga 3, karena bentar lagi Liga 3 bakal dimulai ya. Ini glove yang sangat cocok untuk kamu ya, karena saya yakin awet sekali dan sangat protektif ke jari. Yang artinya kalau kamu main pun kamu tidak usah gitu khawatir dengan cedera di jari ya, apalagi kalau kamu mainnya sukanya pakai bola yang bukan bola poliuretan, yang artinya bolanya itu yang tergolong keras ya. Karena saya kemarin waktu tanding bolanya itu bola keras dan saya tahan dengan ini tidak benar-benar terasa di jari. Biasanya kok misalnya kamu tangkap gini itu kan pasti mungkin ada yang jarinya nggak panas tapi rasanya di jari itu keteken gitu. Nah, di golf ini tidak begitu terasa ya. Namun kalau misalnya kamu masih pengen feel yang lebih ketat di jari dan kamu juga lebih sukanya rasa ada kontrol lebih di jari, terutama ketika kamu melakukan throwing atau ketika kamu melakukan catch ya, sebaiknya saya sarankan pilihlah yang warna kuning ya, yang menggunakan hybrid cut. Hybrid cut itu nggak usah saya beli pun saya cukup yakin, karena saya sudah punya si ini dan si mana satu lagi. Nah, Fly One yang ini ya, jadi saya percaya Beetle Sport itu sudah bisa memberikan hybrid cut yang ideal ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa itu saja video saya untuk hari ini ya, glove yang sangat bagus. Salut kepada Beetle Sport ya, dengan segala aspek desainnya yang menurut saya sangat bagus sekali ya dalam glove-nya, harapan saya. Oke, itu saja reviewnya hari ini Sobat Keeper semua ya. Oke, saya rasa itu saja review saya hari ini ya mengenai Beetle Sport Fly One Inizio Pro 2, glove yang sangat bagus. Salut kepada Beetle Sport dan salam olahraga. Sampai jumpa Sobat Keeper semua.